Baiklah teman-temanku semuanya, saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa kembali ya di siang hari ini. Kebetulan ini hari Sabtu ya, hari Sabtu sudah di tanggal 17 September 2022, yang mana dalam kesempatan siang hari ini saya kembali lagi ingin berbagi satu cerita ya, berbagi satu cerita yang mana ini mengangkat satu cerita atau kejadian yang dialami seorang putra yang sudah mulai beranjak dewasa atau beranjak remaja, yang bernama si Rio, yang mana dia ini dari kecil ya, dari lama itu hidup berdua dengan mamanya ya, tinggal berdua saja dikarenakan satu hal yang membuat mamanya Rio ini harus berpisah dengan si papanya Rio ini ya. Itu dikarenakan ada satu satu kendala yang mana timbul atau muncul ketidakcocokan di antara mamanya Rio dengan papanya Rio ini akibat daripada kesalahan yang dibuat oleh si mamanya Rio ini. Nah, kemudian pada saat si Rio ini sudah beranjak dewasa ya, beranjak remaja, itu secara otomatis ya, jadi ini adalah mungkin salah satu kesalahan yang dilakukan oleh mamanya Rio ini, yang mana mamanya Rio ini terlalu menganggap bahwasanya si Rio ini masih saja sebagai seorang yang masih ingusan ya. Padahal si Rio ini kan sudah mulai beranjak remaja ya, sudah mengalami berbagai macam berbagai macam penglihatan lah mungkin ya, sehingga mempunyai banyak sekali pembelajaran dari hidupnya Rio ini, sehingga pada saat si Rio ini lupa bahwasanya hari itu dia sedang berulang tahun ya. Tetapi ternyata si mamanya Rio ini saking sayangnya kepada si Rio ini, sehingga pada akhirnya mamanya ini masih ingat bahwasanya hari itu adalah hari ulang tahunnya si Rio. Dan inilah awal dari semuanya terjadi ya. Semua cerita antara Rio dengan mamanya ini pun terjadi di malam itu atau di hari itu ya. Jadi seperti apakah cerita selengkapnya, cerita serunya ya, itu kembali lagi saya serahkan semuanya kepada teman-teman semuanya untuk menyimak ya,
menyimak dari awal sampai akhir, sehingga alur ceritanya ini bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Dan ini cerita kalau mungkin dirubah menjadi satu cerita nyata ya, seperti cerita-cerita dalam bentuk yang ada pelakunya itu loh, seperti sinetron, itu kayaknya bagus ya. Jadi barangkali ada yang membuat channel YouTube seperti itu ya, seperti si channelnya siapa itu ya, Dadan Channel kalau tidak salah ya, yang semodel-model itu. Ini mungkin bisa dipakai naskah ya, bisa dipakai naskah untuk cerita itu ya. Jadi silahkan kalau mau diambil kemudian dibuat di dalam satu cerita nyata, itu silahkan. Dan saya persilahkan juga untuk channel-channel yang membuat konten seperti halnya Dadan Channel ya, barangkali agak kesulitan di dalam membuat atau mencari naskah, tuh di channel-channel saya ini boleh ya, boleh diambil sebagai bahan untuk pembuatan konten itu. Jadi channel-channel saya ini banyak, ada saat sekarang ini ada 5 ya. Jadi silakan, saya persilakan. Mungkin akan menjadi lebih hidup ya cerita yang saya buat dalam bentuk tag ini. Kalau di dalam dibuat dalam bentuk yang seperti ada pemainnya begitu, mungkin ceritanya ini akan menjadi lebih hidup. Dan cerita-cerita itu bisa diambil dari channel-channel yang saya miliki, itu saya persilahkan ya. Itu dari Remember Me 74, kemudian Imajinasi TV, Cerita Cinta TV yang saat ini ya, kemudian ada lagi Cerpen Metropolis dan Mas Bendut. Jadi saya persilahkan untuk diambil, dijadikan naskah untuk dibuat cerita dalam bentuk ada pelakunya ya, ada pemainnya, itu saya persilahkan. Tetapi di sini saya ingatkan kepada teman-temanku semuanya yang saat sekarang ini masih mencari-cari celah atau jalan ya, membuat cerita-cerita yang semacam ini. Saya hanya berpesan, janganlah mengambil atau mendownload video yang semacam ini di channel manapun, kemudian hanya dirubah dengan musiknya saja ya. Itu sangat merugikan, dikarenakan kita di dalam mencari video untuk latarnya ini tidak mudah ya. Kita harus selalu berpergian. Kemudian kalau teman-teman hanya mengambil dengan mendownload kemudian diisi musik saja, itu kan itu sangat begitu ya. Jadi jangan sampai terjadi, dikarenakan ini bukan masalah sayang video konten atau konten saya diambil, tetapi itu sudah ada contoh, seingat saya itu 2 channel yang menjadi atau mengalami kerugian daripada akibat yang dilakukannya sendiri. Yaitu dulu itu ada channel Yuni Bercerita dan siapa ya itu kemarin tuh, agak lupa lagi saya. Itu ada ya, jadi dia itu mengambil saja, mendownload begitu, kemudian diupload ulang dan diganti dengan musik. Itu ternyata pada akhirnya channelnya malah hilang ya. Jadi saya itu sayang, kasihan kalau sampai terjadi yang seperti itu. Jadi marilah kita ini berusaha untuk membuat konten yang asli ya, yang asli editan kita sendiri ya. Jadi supaya jerih payah yang kita lakukan itu ya, itu mendapatkan apresiasi ya, tentunya dari YouTube ini,
sehingga akan semakin banyak direkomendasikan. Tetapi kalau teman-teman hanya mengambil ya, mendownload seperti itu, saya juga ada yang pemberitahuan adanya konten yang diambil itu ternyata penayangannya pun juga sepi atau sedikit yang melihat, kan sayang ya. Jadi tentu YouTube juga memberikan satu nilai plus mestinya atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita kreasikan ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi saya tidak ingin adanya channel-channel teman-teman maupun channel-channel ya siapapun lah yang mengalami kerugian ya, sampai hilang begitu kan rugi namanya. Kita ini mengejar atau mendapatkan satu subscribe saja itu sangat sulit sekali ya. Jadi kalau sampai kita ini sudah menembus di angka 1000 subscribe kemudian channelnya harus hilang begitu kan sangat-sangat sayang sekali, sangat merugi sekali. Jadi marilah kita mencoba membuat yang real saja ya, membuat yang editan sendiri sehingga YouTube senang, kemudian penonton pun juga senang karena tidak merasa kecewa. Kecewanya apa? Ini judul dan thumbnailnya ini berbeda, tetapi ternyata setelah diklik itu isinya sama. Nah itu nanti akan membuat penonton merasa kecewa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang saat atau sore atau siang ini saya bisa sampaikan ya. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman semua yang mungkin merasa bagaimana dengan apa yang saya sampaikan ini, tetapi itulah kenyataan yang ada ya. Jadi seingat saya ada 2 channel itu, saya satu lupa, yang satu itu yaitu Yuni Bercerita, itu dulu seperti itu. Jadi hanya mengambil punya teman saya itu, diambilin gitu videonya, di-download. Tapi sekarang pada akhirnya Yuni Bercerita tidak muncul lagi ya. Cuman yang satu kok waduh saya lupa banget tuh namanya siapa ya. Nah gitu loh pokoknya. Aduh saya lupa banget ya. Itulah ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami seperti yang saya contohkan itu. Itu sangat-sangat sayang sekali, dan itu perjuangannya menjadi sia-sia ya. Jadi kita pupuklah apa yang kita kerjakan ini supaya bisa bertahan ya, bisa bertahan, bisa kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berbagi dengan orang banyak ya. Karena pada saat kita sudah mencapai 1000 subscribe, wah itu satu kepuasan, satu jadi hasil jerih payah kita itu terbayarkan lah, katakanlah begitu. Jadi kalau yang sudah mendapatkan banyak subscribe itu kita harus berhati-hati ya, karena di dalam dunia bercerita ini, untuk di YouTube ini sebenarnya ya terus terang saja gampang susah ya. Jadi gampangnya mungkin tiba-tiba saja menjadi penayangannya banyak sekali ya. Susahnya yaitu kalau kita tidak berhati-hati di dalam mengolah kata-kata. Ini kalau sampai kita melakukan satu kesalahan, itu akibatnya akan sangat merugikan kita sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, karena saya yakin di luar sana masih banyak sekali yang mengejar subscribe dan juga jam tayang ya. Jadi kita semua harus terus berusaha. Oke teman-temanku semuanya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk
Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.